Wabarakatuh. Saya Dimas Panca. Kali ini akan mempresentasikan tentang 3 bit asynchronous up counter itu. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini, kita bisa lihat pertama kali rangkaiannya ini memanfaatkan key A, key B, dan key C gitu. Oke, sebenarnya kita pendahuluan terlebih dahulu, pendahuluan dari konsep up counter itu sendiri. Up counter atau penghitung naik adalah salah satu jenis counter yang menghitung urutan bilangan secara menaik, itu namanya up ya. Dimulai dari nilai terendah 0 hingga mencapai nilai maksimum. Karena ini 3 bit, jadi nilai maksimumnya ada di 7 gitu. Lalu kembali ke 0 lagi untuk memulai siklus baru. Pada sistem 3 bit ini, nilai yang dihasilkan berkisar 0 hingga 7 di desimal, atau kita di biner di 000 sampai di 111 gitu. Counter termasuk rangkaian logika sekuensial di mana perubahan keadaan output bergantung pada pulsa clock gitu. Nah, tergantung dari pulsa clock ini nanti uh, baik dia nanti itu nilainya 0 atau 1 gitu. Uh, jadi tergantung sama yang diterimanya nanti. Selanjutnya, asynchronous up counter disebut juga ripple counter karena sinyal clock mengalir secara berantai dari satu flip flop ke flip flop lainnya. Seperti gambar ini kan, kita dari hmm, flip flop A, nah ini outputnya berantai lagi masuk ke flip flop B, terus dari Q abang masih lagi di flip flop C. Nah itu maksudnya yang berantai, maksudnya di situ. Oke. Struktur dasarnya yaitu counter ini terdiri dari 3 flip flop seperti yang saya ceritakan tadi, flip A, B, C. Masing-masing merepresentasikan 1 bit biner gitu. Di di flip flop A kita sebutnya di LSB atau least significant bit. Nah, flip flop B disebut sebagai bit lag, bit tengah gitu. Terus flip flop C kita sebut di MSB, MSB ini. Buat MSB yaitu most significant bit gitu. Clock eksternal hanya diberikan kepada flip flop A. Selanjutnya output dari QA dari flip flop A digunakan sebagai clock input dari flip flop B, dan flip flop C ini selanjutnya lagi uh, dari output flip flop B digunakan sebagai input clocknya flip flop C. Setiap flip flop diatur dalam mode toggle dengan J sama dengan K, ya seperti kita tahu ya, Heijun Zika flip flop itu J sama dengan K sama dengan 1 gitu pada jika flip flop. Nah, sehingga setiap kali menerima pulsa clock pada tepi jatuh, outputnya akan berubah gitu. Oke ya, bisa belajar dari yang sebelumnya di jika flip flopnya itu. Nah, pokoknya intinya itu satu ketemu satu, makanya itu jadi berubah outputnya. Oke, prinsip kerjanya yaitu pada QA atau yang kita sebut LSB itu, pada setiap tepi jatuh di clock eksternal, ya kan? Prinsip kerjanya QB berubah pada tepi jatuh QA setiap 2 pulsa dia. Setiap jadi itu QB itu berubah pada setiap tepi jatuh QA, atau disebutnya itu setiap 2 pulsa clock eksternal gitu. Ini kan clock eksternal nih, ya kan, clock eksternal di clock 1, clock 2, clock 3 misalnya. Kalau QA itu setiap ini satu clock, ya kan. Nah, kalau yang QB setiap 2 pulsa clock di pulsa eksternal. Jadi kan di sini. Nah, di sini deh, bah, gitu. Oke, nah yang QC itu sampai berubah pada setiap tepi jatuh QB gitu kan. QB kalau kita ingat yang jika flip flop itu setiap 4 pulsa. Ini sampai ke sini. Itu dengan konfigurasi ini ketika output membentuk urutan biner yang bertambah 1
setiap pulsa clock eksternal itu aktif gitu. Nah, bisa dilihat kan dari tabel kebenarannya ini Ki C kitnya ini kan 000 dari 0 yang kita bisa lihat nih 000 ya kan 0001 itu kalau didesimalkan 1 010 2 011 3 110 itu 4 ini 1015 ini 6 nah ini 1117 nah dan ini kan seperti yang tadi penjelasan di awal kalau sudah sampai ke sini dia akan kembali lagi ke nilai minimalnya di 0 jadi bisa dilihat nih A di 1 clock QB 2 clock dan QC itu 4 clock nah, analisis gelombangnya itu ini geprek nah atau bisa kita analisis ya dari gelombang ini QA itu memiliki frekuensi setengah dari clock eksternal gitu kan setengahnya. Nah, untuk QB memiliki setengah dari QA. Jadi kan QA kan di sini QB ini nah setengahnya. Oke. QC setengahnya lagi dari QB gitu. Sehingga membentuk urutan biner 000 hingga 11. Oke. Jumlah status maksimum dan hitungannya itu 3 bit. Ya, seperti kita tahu ya, karena 3 bit kan berarti 2 pangkat 3, 8 dengan nilai maksimum 7. Seperti itu sih kurang lebih kalau yang penjelasan di up counter ini. Counter ini yang penting kita memegang prinsip dari yang JK flip flop itu yang JK sama satu ya JR-nya berubah. Nah, keunggulan dan kekurangannya dari up counter ini desainnya sederhana. Ya kan, desainnya sederhana dan mudah dibesarkan. Untungnya membutuhkan sedikit komponen karena memanfaatkan langsung output QA-nya ini sendiri. Kekurangannya karena ini sifatnya asinkron ya, terdapat relay propagasi dan re-flip-flop satu ke flip-flop lainnya. Nah, karena si flip-flop lanjutannya ini kan dapat inputan dari flip-flop yang sebelumnya ya, jadi ada tidak cocok lah untuk kecepatan tinggi gitu. Jadi kan dia sampai ke flip-flop yang terakhir kan dia berarti harus nunggu di flip-flop yang sebelumnya gitu. Aplikasinya untuk up counter itu rangkaian up counter ini banyak. Salah satunya pencacah event atau pulsa, timer pengukur waktu, penghitung langkah pada perangkat mekanik atau elektronik. Terus yang terakhir, contoh aplikasinya yaitu sistem digital yang memerlukan urutan increment gitu. Kesimpulannya dari rangkaian up counter ini 3 bit asinkron up counter merupakan rangkaian sederhana yang dapat menghitung dari 0 hingga 7 dengan konfigurasi clock berantai. Setiap sistem ini efisiensi untuk aplikasi kecepatan sedang dan jumlah bit yang relatif sedikit karena ini 3 bit kan. Namun untuk aplikasi kecepatan tinggi atau banyak counter asinkron lebih direkomendasikan untuk menghindari masalah delay gitu. Asinkron kan biar mengandung. Ya, berikut terima kasih presentasi dari saya up counter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.